Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya sobat. Kembali lagi bersama saya James KPS Salam Gultom dalam kelas biologi. Kali ini kita akan membahas materi yang bagus loh sobat. Dalam tema video kali ini kita akan membahas salah satu bioteknologi modern, yaitu kultur jaringan tanaman loh sobat. Saksikan terus video ini ya sobat, supaya sobat mengetahui apa aja sih yang terdapat dalam kultur jaringan tanaman. Apa sih kultur jaringan tanaman itu sobat? Kultur jaringan tanaman adalah suatu metode untuk memisahkan atau mengisolasikan bagian dari tanaman seperti sel, jaringan, atau organ, atau seperti daun, akar, batang, tunas, dan sebagainya. Atau kultur jaringan tanaman adalah membudidayakan tanaman dalam lingkungan terkendali atau secara in vitro dan aseptik, sehingga bagian tanaman terus dapat memperbanyak diri atau bergenerasi menjadi tanaman yang lengkap. Prinsip utama kultur jaringan tanaman adalah sebagai berikut. Kultur jaringan memanfaatkan prinsip perbanyakan tumbuhan secara vegetatif. Berbeda dengan teknik perbanyakan tumbuhan secara konvensional, teknik ini dilakukan dalam kondisi aseptik di dalam botol kultur dengan medium dan kondisi tertentu. Aseptik yang artinya adalah keadaan bebas dari mikroorganisme penyebab penyakit. Pada umumnya, ada 6 tahapan dalam teknik kultur jaringan tanaman loh sobat. Tahapan yang pertama adalah pembuatan media atau menyiapkan media. Tahap ini melibatkan persiapan media pertumbuhan yang sesuai untuk kultur jaringan. Media umumnya terdiri dari nutrisi yang diperlukan oleh tanaman untuk pertumbuhan optimal. Nutrisi yang diperlukan tumbuhan yaitu seperti hara mikro, hara makro, myoinositol, zat pengatur tumbuh, vitamin, gula, dan masih banyak lagi. Adapun contoh medianya seperti murasige dan scoop. Tahap yang kedua adalah pemilihan tanaman induk atau explant. Pada tahap ini, tanaman induk yang akan digunakan sebagai sumber jaringan untuk multiplikasi dipilih dengan cermat loh sobat. Explant dapat berupa bagian tanaman seperti ujung pucuk, daun muda atau hijau, batang, ataupun akar. Tahap yang ketiga atau tahap selanjutnya adalah sterilisasi. Tahap sterilisasi sangat penting loh sobat untuk mencegah kontaminasi mikroba yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Explant yang telah dipilih biasanya akan disubkultur atau direndam dalam larutan pemutih atau disanitasi menggunakan agen sterilisasi lainnya sebelum ditanam pada media. Adapun alat sterilisasinya yaitu autoclave, encas, pinset, laminar airflow atau loft, Chavan Petri, dan lain-lain. Adapun yang paling umumnya adalah medical sterilisasi. Tahap yang keempat adalah multiplikasi. Setelah explant steril, tahap multiplikasi dimulai. Explant tersebut ditempatkan pada media yang telah disiapkan sebelumnya, yang mengandung nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Dalam kondisi yang sesuai, explant akan tumbuh dan membentuk talus atau tunas baru di dalam media yang telah disiapkan. Yang kelima adalah tahap aklimatasi. Tahap aklimatasi melibatkan penyesuaian tanaman yang telah tumbuh secara in vitro atau di dalam laboratorium dengan kondisi di lingkungan luar. Tanaman yang telah tumbuh harus ditempatkan dalam lingkungan yang lebih terbuka secara bertahap untuk membiasakan diri dengan suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya loh sobat. Tahap yang terakhir atau tahap yang keenam adalah penanaman di lapangan. Setelah tanaman menjalani tahap aklimatasi dan dianggap cukup kuat, mereka dapat ditanam di lapangan atau tempat yang sesuai untuk pertumbuhan selanjutnya. Tahap ini melibatkan pemindahan tanaman dari kondisi laboratorium ke lingkungan luar yang lebih luas, di mana tanaman akan melanjutkan pertumbuhan dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Adapun manfaat ketika sobat melakukan teknik kultur jaringan tanaman ini adalah 1. Penyediaan bibit dalam jumlah besar. Dengan menggunakan kultur jaringan, bibit tanaman dapat diperbanyak secara massal dalam waktu yang singkat. Yang kedua adalah penghasilan bibit unggul. Kultur jaringan memungkinkan seleksi dan perbanyakan tanaman dengan sifat-sifat unggul secara efisien. Yang ketiga adalah menghasilkan bibit bebas hama dan penyakit melalui teknik sterilisasi dan menggunakan media tumbuh yang steril. Yang keempat adalah memperbaiki sifat-sifat tanaman. Kultur jaringan memungkinkan manipulasi genetik tanaman untuk memperbaiki atau mengubah sifat-sifatnya. Terima kasih telah menonton video kelas biologi kami ya sobat. Semoga bermanfaat.
Sekian penjelasan tentang kultur jaringan tanaman. Saya, James Xavier Salambutom, pamit undur diri dalam video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.